Yang terhormat segenap Dewan Juri dan panitia lomba mubalik yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahabati wa mawalah. Perkenalkan, nama saya Muazzam Fakihuddin Anaurah dari Pondok Modern Muhammadiyah Pakusari. Dan saya di sini ingin menceritakan seorang tokoh yang sangat populer di kalangan warga Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Abdul Razak Fakhruddin atau lebih dikenal sebagai AR Fakhruddin. Beliau sangatlah dikenang oleh warga Muhammadiyah, sehingga banyak lokasi-lokasi bangunan-bangunan milik Muhammadiyah yang diberi nama sama seperti nama beliau. Semisal Masjid AR Fakhruddin yang ada di Malang, Universitas AR Fakhruddin yang ada di Jawa Barat, dan lain sebagainya. Teman-teman, penamaan sebuah bangunan atau instansi dengan nama seorang tokoh itu paling tidak memiliki 3 faktor. Yang pertama, karena kuatnya finansial si pembangun, memiliki kekuatan ekonomi, keuangan, sehingga dia bisa menyematkan namanya. Yang kedua, karena kekuatan politik, orang yang sedang berkuasa bisa saja dia menyematkan namanya ketika bangunan itu dibangun. Dan yang ketiga adalah karena kekuatan nama, karakter, keagamaan dari orang tersebut. Dan AR Fakhruddin ini merupakan bagian dari yang ketiga. Beliau sosok yang sangat kuat karakternya, sosok yang sangat dimuliakan, sehingga pendiri dari bangunan atau instansi tersebut memiliki inspirasi untuk menyematkan nama beliau. Kuatnya karakter beliau itu bukan karena beliau minta, kuatnya ketokohan beliau itu bukan karena beliau menginginkan itu. Bukan kemudian beliau memintanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi kekuatan karakter, kepribadian beliau itu diakui oleh semua orang yang pernah mengenal beliau. Kita bisa belajar dari sosok kesederhanaan beliau, betapa beliau tidak pernah menunjukkan kebesarannya, betapa beliau ingin senantiasa menunjukkan kesederhanaannya di hadapan siapapun. Salah satu contoh, misalnya ketika Muktamar Muhammadiyah ke-38 tahun 68, beliau sebenarnya mendapatkan suara terbanyak untuk memimpin Muhammadiyah dan menjadi orang nomor 1 di Muhammadiyah. Tetapi karena jiwanya yang luas, pemahamannya yang sangat kuat, karena merasa bahwa dirinya belum pantas pada saat itu, maka pada saat itu beliau tidak mau untuk menjadi ketua dan menyerahkannya kepada Kiai Fakih. Ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi setelahnya hanya berjalan beberapa hari, ada yang mengatakan beberapa minggu. Hanya berjalan beberapa minggu, kemudian Kiai Fakih wafat. Dan beliau yang diputuskan oleh pengurus Muhammadiyah untuk tetap memimpin Muhammadiyah. Beliau memimpin Muhammadiyah kurang lebih 1/4 abad. Itu menunjukkan bahwa beliau di Muhammadiyah adalah sosok yang sangat luar biasa. Kita juga bisa belajar dari kisah lain. Beliau pernah ditawari menjadi Menteri Agama oleh Presiden Soeharto. Namun, beliau menolaknya dengan halus. Di sisi yang lain, di kehidupan keluarganya, misalnya ada sisi ekonomi yang disorot dari beliau. Beliau ini tidak memiliki kendaraan, mobil seperti kebanyakan orang. Bisa dibayangkan, seorang pimpinan Muhammadiyah, seorang tokoh, seorang yang namanya saat itu benar-benar berada di puncak, tapi tidak memiliki kendaraan pribadi, tidak memiliki sopir pribadi. Ternyata kendaraan beliau satu-satunya yang kemudian menjadi simbol antik daripada sosok pribadi sederhana, yaitu sepeda Yamaha butut yang saat itu diberikan oleh seorang pengusaha bernama Prawira Yuwono. Beliau memakai sepeda itu, bahkan beliau pakai sepeda itu kemanapun beliau berkegiatan. Teman-teman, kita bisa ambil pelajaran dari kisah tersebut. Beliau adalah orang yang sederhana, tetapi bisa membesarkan Muhammadiyah, sebuah organisasi besar di Indonesia. Pelajaran yang kedua, beliau tidak aji mumpung. Beliau tidak memanfaatkan kedudukannya di saat menjadi pimpinan Muhammadiyah. Beliau tidak pernah berleha-leha. Beliau tidak berfaya-faya untuk kepentingan pribadi.
Dan pelajaran yang ketiga, beliau adalah orang yang bermanfaat bagi orang lainnya. Dan itu yang menjadikan nama beliau besar. Khairun nas anfa'uhum linas. Nama beliau besar karena beliau dirasa bermanfaat bagi orang lainnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.